Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Kita akan melanjutkan diskresi kita sesuai dengan wujud gereja universal yang berbunyi demikian. Semoga kita dapat belajar kembali bagaimana berdiskresi untuk mengetahui bagaimana memilih jalan hidup dan menolak segala hal yang menjauhkan kita dari cinta kasih Kristus dan Injil. Diskresi adalah kebebasan bertindak atau mengambil keputusan untuk mengatasi masalah konkret, terutama ketika peraturan, hukum, atau etika tidak mengatur dengan lengkap, dan bisa terjadi kemandekan dalam bertindak demi kebaikan. Maka mari kita belajar berdiskresi untuk memilih jalan hidup melalui terang Injil hari ini, yaitu Matius bab 12 ayat 14 sampai dengan 21. Demikian bunyinya. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Mari kita melihat diskresi yang dilakukan Yesus ketika orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh dia. Dalam Injil ada subjek-subjek, yaitu orang Farisi yang ingin membunuh Yesus dan juga tentu Yesus sendiri. Ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu orang-orang Farisi bersekongkol ingin menghukum Yesus. Dan apa tindakan Yesus? Yesus menyingkir, menghindari konflik. Tetapi rupanya banyak orang yang malah mengikuti Yesus yang sedang menghindar dari konflik. Yesus tidak sembunyi, tetapi ia berbuat baik. Ia membuat mukjizat dan menyembuhkan mereka. Maka perlu sebuah diskresi, memang ada hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, sama rasa sama rata, adil. Tetapi Yesus menginginkan sebuah diskresi yang dilawankan dengan hukum cinta kasih, yaitu tidak menginginkan konflik, tetapi menginginkan perbuatan baik. Namun tetap ada kondisi yang berlaku. Farisi memegang kekuasaan dan juga tata aturan yang ketat. Ada hukum rajam, dilempari batu sampai mati. Itulah hukum yang sedang berlaku. Maka Yesus menawarkan hukum yang lain, hukum yang berasal dari Allah sendiri. Maka dikutiplah oleh Matius apa yang ada di dalam roh cinta hukum baru itu, yaitu ada pada ayat 18 sampai dengan 21. Ia tidak akan berbantah, tidak akan berteriak,
dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadi hukum itu menang. Hukum cinta kasih memang harus menang terhadap hukum yang tidak berperi kemanusiaan. Maka itu berlawanan dengan roh kekuasaan dan status quo. Roh kekuasaan mengandalkan kekuasaan, ingin mempertahankan kuasa dan tidak tahan terhadap kritik. Apa relevansinya untuk hidup kita? Cinta kasih tidak mudah dipahami oleh mereka yang berpaham mau menang sendiri. Cinta kasih tidak akan dipahami oleh mereka yang bersifat oportunis. Cinta kasih tidak akan mudah dipahami oleh mereka yang kuasa, yang ingin menang sendiri. Dan itulah ada kecenderungan yang sering membahayakan hidup dunia sekarang. Walaupun tidak semua orang, tetapi gejala ini cukup sering kita jumpai. Kecenderungan dunia sekarang ini dunia yang sering berbantah. Dunia yang sering berteriak, debat kusir, kamu yang salah, kami yang benar. Hukum jalanan menjadi berlaku. Siapa yang kuat di jalan, itu yang menang. Jalan bukan lagi tempat yang aman, tetapi menjadi tempat kekhawatiran. Maka sikap yang dinaungi oleh roh cinta kasih ditawarkan kepada kita. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Ini adalah lambang memilih tindakan, memilih semangat menegakkan penopang hidup yang lemah. Mereka yang lemah, mereka yang tak berkuasa, mereka yang tersingkir tidak akan dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ini adalah lambang memilih, bersikap, semangat menghidupkan mereka yang hidupnya lemah, yang sedang putus asa. Maka kita perlu berdiskresi juga untuk memilih, bertahan dalam kesusahan sampai hukum cinta kasih itu menang. Itulah sebuah diskresi yang kiranya perlu kita pertahankan. Hukum cinta itu harapan manusia yang patah hati atau pudar semangatnya. Maka jalan hidup yang telah kita pilih adalah memilih jalan kasih di tengah-tengah ancaman kekerasan dunia. Roh cinta kasih itu menuntun kita pada jalan penggenapan hukum cinta. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahun ini adalah tahun yubileum. Dengan tema sentral, pengharapan tidak mengecewakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila Anda sudah berziarah ke 9 Porta Santa, jangan lupakan pengharapan mereka yang difabel, yang lansia, yang tersingkir karena kondisi sosial ekonomi mereka. Shalom.